Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Pernahkah dalam pikiran kita terlintas, mengapa mayoritas penduduk Nusantara memeluk agama Islam? Kita sedang tidak berbicara pada entitas negara, akan tetapi penduduk yang menempati Kepulauan Nusantara dari Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Filipina bagian selatan, dan pulau-pulau yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sekitarnya. Benarkah sembahyang leluhur Nusantara mirip sholat dalam agama Islam? Apa sebab Islam disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam? Benarkah apa yang sering kita dengar bahwa seluruh nabi dan rasul sejatinya adalah muslim? Jika memang demikian, dapatkah kita menganggap bahwa Islam di sini berbeda dengan Islam di sana, sehingga Islam seolah kehilangan universalitasnya? Apalagi bila ternyata di bumi Nusantara pun ratusan tahun silam sudah terdapat keyakinan yang boleh dikata juga Islami, dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran tauhid atau monoteisme dalam Islam. Hasil kajian pustaka oleh para ahli sejarah menyebutkan bahwa sebagaimana keyakinan dalam Islam, di Nusantara khususnya Tanah Jawa, sejak ratusan tahun silam sudah dianut satu keyakinan bercorak monoteis, yakni kepercayaan akan keberadaan suatu entitas tunggal, tak kasat mata, namun memiliki kekuatan adikodrati terhadap kehidupan dunia. Entitas tunggal inilah yang mereka yakini dianggap layak sebagai satu-satunya yang berhak disembah, dan mereka sebut sebagai Sang Hyang Taya. Dan dari sebutan itulah pula kemudian muncul istilah Kapitayan, mengacu pada corak keyakinan pada Sang Hyang Taya, Zat Maha Kuasa, pencipta dan pengatur segala sesuatu. Sang Hyang Taya adalah sumber segala kejadian yang tak bisa dilihat dengan mata, tak bisa didengar dengan telinga, tak bisa diraba dengan tangan, tak bisa dibayang-bayangkan, tak bisa dipikirkan, tak bisa dibanding-bandingkan dengan sesuatu. Dia adalah Taya, yaitu hampa, subung atau awung-awung. Dia tidak dilahirkan, tidak berawal, tidak berakhir, tidak satupun makhluk yang bisa mengenal keberadaannya yang sejati. Manusia mengenalnya melalui pengejawantahan kekuatan dan kekuasaannya di alam ini sebagai pribadi ilahi yang menjadi sumber segala sumber kehidupan yang tergelar di alam semesta, yakni pribadi ilahi yang memiliki nama dan sifat sebagai pengenal keberadaan dirinya. Konon Kapitayan inilah agama asli nenek moyang kita, yang sebenarnya sudah ada di bumi Nusantara sejak awal, bukan animisme dan dinamisme, sebagaimana dituduhkan sejarawan orientalis di sebagian buku-buku sejarah kita di masa-masa belakangan ini. Mungkin perlu diketahui bahwa konsep Hyang sebenarnya adalah konsep asli dari sistem kepercayaan masyarakat Nusantara, khususnya di Tanah Jawa, bukan konsep ajaran Hindu atau Buddha dari India, sebagaimana yang selama ini sering dipahami banyak orang. Karena kata Hyang sendiri sudah lama dikenal dalam bahasa Jawa, Sunda, Melayu, Kawi dan Bali, yang bermakna keberadaan kekuatan adikodrati yang supranatural, keberadaan spiritual bersifat ilahiyah yang mencipta, mengatur, dan mempengaruhi segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini. Entitas absolut yang mustahil dibayangkan dan digambarkan, apalagi sekedar didekati dengan panca indera kita. Maka karena sifatnya yang demikianlah, orang Jawa pun mendefinisikan Sang Hyang Taya, yang berarti hampa atau kosong, tapi bukan berarti tak ada. Dalam satu kalimat bernas, ia memohon agar sang raja masuk Islam. Sang raja menurut, dan seluruh abdi senegara masuk Islam. Putrinya tinggal satu orang dinikahkan dengan Maktum Ibrahim Asmara. Sepeninggal sang Prabu, ia digantikan putranya yang laki-laki. Di tengah hutan di bawah kekuasaan Majapahit ada Raseki, yaitu raksasa wanita, sedang bertapa bersama seluruh saudaranya laki-laki maupun perempuan. Raksasa perempuan tadi sangat ingin jadi istri Prabu Brawijaya.
Menyadari rupa dirinya raksasa, ia dipastikan tidak akan kesampaian keinginannya. Ia lalu menjelma menjadi perempuan sangat cantik bernama Endang Sasmintapura. Kemudian minta izin kepada saudaranya berniat menghadap sang Prabu Brawijaya. Saudaranya pun merelakannya. Sesampainya di Majapahit, semua orang kagum melihat kecantikannya, sampai terdengar oleh sang raja. Lalu memerintahkan ke istana dijadikan selir. Lama-kelamaan Endang Sasmintapura mengandung, ingin makan rujak mentah lalu menjelma lagi menjadi raksasa. Sang raja pun terkejut, serta sangat murka. Kemudian mengambil tombak, Endang Sasmintapura akan dibunuh. Tetapi tidak terlaksana sebab segera lari kembali ke hutan lagi. Setelah sampai di hutan, raksasa perempuan itu punya anak laki-laki tampan parasnya dan diberi nama Kidilah. Setelah Kidilah dewasa, bertanya kepada ibunya siapa ayahnya. Setelah ibunya menjelaskan, Jakadilah lalu berpamitan akan pergi ke negeri Majapahit, berniat mengabdi ke sang raja. Dicegah tidak bisa, ia memaksa pergi. Sesampainya di Majapahit, bertemu dengan Patih Gajah Mada di pertemuan agung. Setelah menjelaskan yang menjadi kemauannya, lalu dihadapkan ke sang raja. Sang raja pun mengizinkan Jakadilah dijadikan abdi pengawal. Ketika Prabu Brawijaya ingin berburu ke tengah hutan, Jakadilah memohon tak perlu susah-susah sang raja berburu ke tengah hutan. Dia sanggup menggiring macam-macam buruan di hutan ke alun-alun. Sang raja pun menurut, akan tetapi jika tidak bisa mendatangkan akan dikenai hukuman mati. Jakadilah lalu berangkat ke hutan, menemui ibunya, memberitahu apa yang jadi kesanggupan kepada sang raja di Majapahit. Ibunya bersedia mengumpulkan bermacam-macam binatang buruan di hutan. Setelah semua binatang perburuan sudah terkumpul, lalu digiring oleh Jakadilah sampai di alun-alun Majapahit, membuat gembira hati sang raja. Jakadilah diterima segala karyanya. Selesai berburu, Jakadilah diangkat kedudukannya menjadi raja di negeri Palembang, diberi gelar Arya Damar dan disertai abdi 10.000 orang. Arya Damar lalu berangkat dari Majapahit dan berhenti di Gresik. Alkisah, sang Prabu Brawijaya beristri lagi dan memperoleh putri dari Cina. Istri tua dari Cempa sangat kecewa tidak rela dimadu dengan putri Cina. Ia minta supaya dipulangkan ke orang tuanya jika istri mudanya itu tidak disingkirkan. Karena besar kasihnya terhadap istri pertama, Prabu Brawijaya tidak sanggup memulangkan putri Cina ke negerinya. Sang raja lalu memanggil Patih Gajah Mada untuk diutus menyerahkan putri Cina itu kepada Arya Damar dengan disertai surat. Patih Gajah Mada pun berangkat membawa putri Cina itu. Setelah bertemu dengan Arya Damar di Gresik, melaksanakan perintah raja serta menyerahkan surat. Bunyi suratnya adalah, putri Cina dilengsarkan jadi istri Arya Damar, tetapi berhubung baru mengandung, tidak diizinkan menidurinya. Tunggulah sampai melahirkan. Arya Damar pun bersedia. Arya Damar segera berangkat, selamat sampai di Palembang lalu menjadi raja. Mahdum Ibrahim Asmara yang ada di negeri Cempa berputra dua, semuanya adalah laki-laki. Putra tertua bernama Raden Rahmat dan yang muda bernama Raden Santri. Raja Cempa juga sudah berputra seorang bernama Raden Buereh. Raden Rahmat mohon pamit kepada pamannya Prabu di Cempa, mohon untuk ke Jawa dengan adiknya, akan menengok pamannya Raja Majapahit. Sang raja pun mengizinkan, tetapi Raden Buereh supaya diajak. Mereka bertiga berangkat, selamat sampai di Majapahit dan bertemu dengan Prabu Brawijaya. Ketiga putra itu tinggal di Majapahit selama 1 tahun. Raden Rahmat memperistri dengan putrinya Tumenggung Wilatika bernama Ki Gede Manila. Ketiga putra itu tinggal di Majapahit selama 1 tahun. Raden Rahmat memperistri dengan putrinya Tumenggung Wilatikta bernama Ki Gede Manila. Adapun Tumenggung Wilatikta tadi juga memiliki anak laki-laki bernama Jaka Said. Raden Rahmat lalu bertempat tinggal di Ampel Genta. Raden Buereh dengan Raden Santri juga memperistri putri Arya Teja, putri pertama dengan Raden Santri, yang kedua dengan Raden Buereh. Mereka bertempat tinggal di Gresik.